Selamat pagi anak-anak. Jadi untuk hari ini TIK-nya kita lanjut materi ya, tentang Microsoft Word masih. Nah di sini Miss gunakan Microsoft Word di laptop ya, karena di Google Doc tadi Miss coba-coba belum bisa mengakomodasi ya materi kita hari ini ya. Tapi nggak apa, untuk kalian yang belum memiliki komputer atau laptop, jadi bisa disimak dulu, dicatat langkah-langkahnya bisa. Nah, untuk yang sudah ada laptop di rumahnya atau komputer bisa dipraktekkan langsung ya. Nah, untuk materi kita hari ini kita akan membuat daftar isi ya, tapi secara manual dulu. Sebenarnya untuk membuat daftar isi itu ada dua caranya, dengan cara manual dan cara otomatis ya. Nah, kita buat dulu yang cara manual ya. Nanti kalau kalian misalnya nanti pas SMA atau enggak nanti ada tugas lain, kalau disuruh buat makalah, buat laporan, itu pasti akan ada daftar isi ya. Daftar isi dari makalah yang kalian buat. Nah, gimana sih caranya membuat daftar isi? Nah, langkah yang pertama, kalian ini klik yang ini ya, kata kiri data tengah ya, namanya center ya. Itu kalian ketik daftar isi ya. Ini tulisannya di bold. Ini namanya bold kalau di Microsoft Word ya. Sambil kalian belajar juga fitur-fitur yang ada ya. Nanti tulisannya tetap pakai ini fontnya. Di sini untuk mengganti fontnya, nama fontnya Times New Roman ya. Nanti ada banyak jenis pilihan font ya. Tapi kalau buat di laporan umum yang formal, kalian pakai Times New Roman ya. Untuk ukurannya yang formal kalian pakai ukuran 12 ya. Di sini kalian bisa mengganti ukurannya ya. Tapi yang formal kalian ganti pakai 12. Nah, kemudian di sini kalian enter 2 kali. Kemudian kalian pilih ini justify, kata kiri kanan ya, biar laporan kalian rapi ya. Kalian silahkan ketik daftar isi. Yang pertama itu biasanya yang ada dalam daftar isi laporan itu ada judul ya, halaman judul. Nah, halaman judul itu adalah cover yang kalian buat, yang sudah Miss ajarkan kemarin, itu halaman judul. Nah, kemudian enter lagi. Setelah halaman judul biasanya ada kata pengantar ya. Enter lagi. Setelah kata pengantar biasanya ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini biasanya ada, nah ini di enter. Nah, ini bagian subbabnya dari pendahuluan ya. Nah, ini dibiarkan saja seperti itu. Misalkan 1 itu ada biasanya latar belakang. Nah, latar belakang biasanya yang kedua itu ada setelah latar belakang itu ada tujuan. Rumusan masalah dulu ya. Rumusan masalah. Setelah rumusan masalah itu ada tujuan ya. Tujuan dari kalian membuat laporan. Nah, kemudian setelah pendahuluan itu ada isi, bagian isi laporan. Nah, bagian isi itu biasanya ada topik yang kalian bahas. Nah, topik laporannya itu ya. Kemudian setelah isi, nah ini topik laporannya, misalnya nanti laporan praktikum, berarti kalian bahas di bagian isi itu hasil praktikum kalian. Terus yang kedua ada pembahasan hasil ya di bagian isi. Nah, kemudian di bagian terakhir itu ada penutup. Nah, di bagian penutup itu kalian bisa cantumkan kesimpulan dari laporan kalian ya. Kemudian boleh juga kalian sertakan saran ya, saran untuk misalkan penulis laporan lain ya. Nah, untuk format ini tidak usah kalian bold ya, boldnya dimatikan. Caranya, nah kemarin kan ada pertanyaan bagaimana cara memilih atau menselect semua tulisan. Itu kalian bisa gunakan bantuan Ctrl A. Jadi kalian di komputer itu kalian pencet Ctrl ditambah A berbarengan ya. Nanti akan terpilih, terblok semuanya ini ya.
Atau kalian bisa juga menggunakan kursor kalian atau touchpad ya yang ada di laptop, atau bisa menggunakan bantuan mouse juga. Caranya tempatkan kursor kalian di sisi tulisan. Nah, ini dekat ini. Kemudian ditekan tombol yang di sebelah kiri, lalu arahkan. Ya, arahkan dia. Nah, seperti itu. Kemudian boldnya dimatikan. Terus ini kalian dapat gunakan untuk mengatur spasinya. Ya, biasanya spasi untuk daftar isi itu adalah 1,5. Ya, yang ini kalian pakai untuk membuat daftar isi. Nah, setelah itu kemudian setelah kalian blok, kalian akan tempatkan di mana. Nah, misalkan ini ada penggaris di atasnya. Nah, kalian tempatkan di salah satu titik penggarisnya. Misalkan Miss mau menempatkan nanti untuk halamannya di sini. Tempat halamannya. Nah, kalian pilih itu set ya, di 6,25 itu kalian pilih set. Kemudian oke. Nah, setelah itu untuk mengisi ini di halaman judul, misalkan halaman judul itu halaman 1, kalian tinggal pencet di keyboard kalian, itu ada tulisan tab ya. Kalian pencet, yang ini belum ya, ini dulu, yang kembali lagi seperti yang tadi. Nah, yang ini, kan biasanya kalau buat daftar isi itu ada titik-titiknya. Nah, ini tadi kan di 1 itu tidak ada, berarti kosong. Nah, kalian pilih di 2 ya. Kalian pilih 2, itu nanti akan keluar titik-titik kalau kalian pencet tab ya, kemudian di set. Oke. Nah, kemudian di halaman judul kalian pencet tab. Nah, akan keluar seperti itu. Nah, halaman judul halaman berapa? Halaman 1, berarti kalian isi 1. Tekan lagi tab. Ini di blok dulu semuanya. Nah, tadi kan kita aturnya di 6, misalnya ya, di blok dulu, aturnya di 6,25. Nah, di sini kira-kira di 6.25 ya, kalian pencet 2, kemudian di set. Oke. Nah, saya kata pengantar halaman berapa? Halaman 2 ya. Di situ di pendahuluan halaman berapa? Halaman 3. Kata belakang juga halaman 3. Nah, kalian tinggal pencet aja tab. Nah, untuk ke bawahnya kalian bisa arahkan kursor atau pencet tombol ada tombol 4 itu kiri, kanan, atas, bawah. Berarti kalian pencet tombol bawahnya. Ya, ini di tab halaman masalah halaman berapa? Halaman 5 misalkan. Terus tujuan halaman berapa? Halaman 6 misalkan. Ya, isi laporan halaman berapa? Halaman 7. Terus topik laporan halaman 8 atau halaman 7 juga. Pembahasan halaman 8. Nah, penutup halaman 9. Kesimpulan halaman 9. Saran halaman 10. Nah, seperti itu. Berarti ini sudah jadi. Ini namanya daftar isi. Ya, daftar isi kalian sudah jadi seperti ini ya. Nah, sekarang setelah membuat daftar isi, kita bisa atur ukuran kertasnya ya. Nah, caranya mengatur ukuran kertas di Word ini kalian pergi namanya layout ya, layout. Kalian silahkan klik di sana. Kemudian, nah di bagian di sini ada orientasi. Orientasi itu artinya kalian bisa memutar kertas kalian jadi tegak seperti ini atau portrait namanya, atau kalian bisa miringkan ya. Kayak buku gambar itu dia jadinya, namanya landscape ya. Kalian atur ukurannya. Nah, biasanya untuk format laporan itu bisa kalian gunakan A4 ya. Nah, nanti hancur tadi, seharusnya tadi di awal nanti ya. Ya apa? Oke, nanti bisa atur itu. Kemudian marginnya itu artinya garis pinggirnya. Nah, bisa kalian atur ini ya. Pilih silahkan margin yang mana mau kalian gunakan, seperti itu ya. Nah, untuk yang ada laptop di rumahnya, silahkan dipraktekkan ya langkah-langkah yang sudah Miss berikan. Kalau untuk yang belum, nanti coba Miss usahakan cari tutorial cara buat daftar isi di Google Doc. Nah, karena tadi Miss sudah coba-coba, Miss belum ketemu caranya untuk yang di Google Doc ya. Mungkin memang belum bisa mengakomodasi, soalnya itu penggarisnya belum keluar dia di Google Doc. Nanti kalau bisa Miss berikan juga tutorialnya ya. Oke, selamat mencoba.